Mita-nya. Hai Mita Lestari, apa kabar? Terima kasih sudah hadir loh Mita. Kamu kalau kita lihat dari tayangan itu ya, sudah ada perkembangan dari tahun 2007 gitu, lebih cabi, sekarang udah semakin dewasa. Kita lihat coba fotonya Mita waktu dulu dan sekarang. ICL yang sekarang ya. Ini di foto kapan ya? Yang sekarang itu kapan? Itu dulu tahun 2008 atau 2009 gitu aku lupa. Ini ya yang panjang. Yang sebelah sananya? Itu baru kemarin 2 hari yang lalu. 2 hari yang lalu. Iya beda ya. Kayak disulam alis ya, alisnya tebal ya. Enggak pernah. Enggak pernah. Aku juga enggak pernah kok, cuman beda-beda aja kadang-kadang kirim makanan ya. Oke, langsung aja ya, kan namanya dia ini adalah jebolan sebuah ajang yang kompetitif gitu ya. Jadi kan udah biasa deg-degan. Gimana kalau langsung kita dudukan ke kursi kita? Kan udah lama ya kamu gak merasa deg-degan ya? Iya, jarang sih, udah lama. Oke, langsung kita dudukan di kursi fitnah atau fakta. Silakan Mita. Nah, lucu ya, tapi suaranya bagus ya, kayak suaranya tuh kayak model-modelnya kayak rambut pendek antara BCL sama Yuni Sara gitu ya. Oh my god. Oh my god. Oh, kembali. Baik. Oh, ada banyak sekali pertanyaan di sini, ada 18 pertanyaan untuk Mita Lestari. Saya akan nanya, ini adalah hasil investigasi ya. Kadang-kadang pertanyaannya benar, kadang-kadang pertanyaannya suka-suka begitu ya. Tolong jawab dengan jujur, apa adanya, nggak perlu ada yang ditutup-tutup. Itu kamu juga kan orangnya terbuka ya. Oh iya. Apakah jawabannya fitnah atau fakta? Fitnah atau fakta Mita Lestari bahwa karir kamu itu sedikit terhambat karena terbayang-bayang oleh embel-embel sebuah nama ajang pencarian bakat. Oh my god. Fitnah atau fakta? Fakta. Kok bisa susah, kenapa? Karena terikat kontrak? Bukan, karena kan si ajang pencarian bakat itu kan memang acara eksklusif dari satu TV swasta itu kan. Jadi kalau misalnya ke TV yang lain kan nggak boleh. Kompetitif kan. Berapa tahun kamu? Aku sih setelah lulus dari kemarin itu langsung underground sama Sony Music. Jadi langsung Kontraknya sama ajang itu berapa tahun? nggak ada kontrak. Oh, nggak ada kontrak. Ya, cuman kan karena itu dia pertama kali, aku pertama kali kan, dan alhamdulillah jadi juara 1 juga. Jadi nempel terus namanya. Gitu. Baiklah, lanjut fitnah atau fakta Mita Lestari bahwa saat mengikuti ajang pencarian bakat yang waktu tahun 2007 itu, kamu sering berseteru dengan kontestan yang namanya Ajeng. Bahkan mama kamu nggak suka sama mama Ajeng yang beberapa kali suka menjelek-jelekan kamu. Fitnah atau fakta? Fitnah. Yang mana yang fitnah? Fitnah, karena gini Mbak, aku sama Mama tipikal orang yang nggak suka berseteru. Tapi kalau misalnya orang yang berseteru sama kita beda cerita. Oh, jadi bukan kalian berseteru ya, kamu diseteruin. Betul. Kalian diseteruin. Iya. Oh, oke. Oh, ya. Jadi itu hanya sebuah reaksi dari sebuah aksi gitu ya. Oke, lanjut. Fitnah atau fakta, Mita? Bahwa setelah kamu mengubah image kamu menjadi perempuan berambut pendek, kamu mulai dikenal oleh masyarakat lagi. Setelah rambutnya panjang. Kalau rambutnya panjang beda lagi mukanya ya. Panjang. Oh itu yang namanya Ajeng. Mirip loh, enggak ya? Nggak usah dimarahin lagi aku. Gimana? Iya, kinda true. Orang baru ngeh lagi, oh yang ini gitu. Karena memang waktu itu kan aku kan namanya benar-benar nempel banget sama aja pencarian bakat itu. Sampai akhirnya dipotong rambutnya, akhirnya jadi Mita Lestari dan mulai dikenal sebagai Mita Lestari. Oh, dan mengeluarkan sebuah lagu yang kemarin itu, dan itu lagunya hits gitu ya. Alhamdulillah. Oh, denger aja, aku cuma denger suaranya, aku nggak tahu yang dia nyanyi. Banyak yang kayak gitu sih. Banyak yang kayak gitu ya. Agak rasa sakit nggak sih kamu? Enggak sih. Enggak ya? Iya, karena kalau misalnya karyanya dikenal kan otomatis akunya juga mengikuti. Belum tentu loh. Oh iya. Kemarin kita kenal lagu nggak tahu penyanyinya siapa ya. Sampai udah diwawancara, oh dia yang nyanyi lagu itu ya. Kayak butiran debu ya, kayak nggak pernah tahu penyanyi. Iya. Nggak apa-apa tapi. Kok nyebut? Oke, lanjut. Fitnah atau fakta? Kalau kamu pernah menjalin hubungan spesial dengan Rangga Smash, sampai-sampai kamu pernah dibully sama Smash Black. Fitnah atau fakta?
Katanya, umur berapa itu waktu itu sama Rangga? Fakta. Jadi umur berapa ya? Masih kecil, aku masih 16 tahun. Oh, 16 tahun. Jadi dia belum bergabung di Smash. Belum, Kamu belum ikut kompetisi juga? Belum. Oh, belum. Jadi dua-duanya masih belum siapa-siapa gitu Iya, ya? benar. Terus kenapa kamu dibully sama Smash Blast? Ya karena kita deket aja. Oh, masih deket. Iya, jadi aku sama mama papanya Rangga itu memang masih deket sampai sekarang, Ini ada nih Mita Lestari, haha aku nggak nakal lagi, makasih dinyanyiin tadi Rangga Mula, ayo Mita Lestari, jangan dipanjangin. Thanks for the beautiful song you gave to me. Oh, dikasih lagu emang sama Rangga. Dinyanyiin waktu itu. Kapan? Dinyanyiin lagu I Heart You kalau nggak salah. Oh. Hits-hitsnya. Oh, waktu dia lagi hits-hitsnya dia nyanyiin itu buat kamu. Waktu masih hits itu sekarang udah nggak hits ya. Kamu ngomong gitu, kamu siap-siap, kamu nanti menerima. Aku nanya. Kamu pernah dikadoin boneka apa sih sama Rangga? Ada namanya boneka Gami, itu boneka babi tidur gitu. Oh, masih ada sekarang? Masih aku simpan sampai Iya, sekarang. kalau ketemu Rangga tuh kayak gimana sekarang bentuknya? Kita tuh udah jadi teman baik banget sekarang. Ya dari Dia dulu pacaran emang siapa teman baik. sekarang dia? Ya ini hebat ya. Ini MC hebat Indonesia loh Penny Rose. Selalu menggali sesuatu ya. Dia dekat sama siapa sekarang si Rangga itu? Tahu. Nggak tahu kenapa dia belum punya pacar ya, Mas? Karena kenapa sih belum punya pacar? Ketawanya kencang loh. Next question. Oke, lanjut. Bener ya, next question ya. Kamu mau pertanyaan berikut ini, baiklah. Fitnah atau fakta bahwa kandasnya hubungan kamu dengan Ridwan Ghani itu karena kalian sempat berseteru dan akhirnya Ridwan menghilang, padahal kamu masih sayang sama dia. Fitnah atau fakta, Mita Lestari? Fakta. Nah, ya kan? Jawaban yang pertama itu nggak bohong, ya kan? Yang pertama itu nggak pernah bohong. Kalau jawaban kedua, nah itu. Fitnah. Jadi gimana? Kamu yang pergi, dia yang nyesel? Enggak. Terus? Maunya harus ngomong jujur ya. Iya dong, ya jujur, di sini no secret, Oh ya iya kan? Si Ridwannya waktu itu selingkuh sama orang lain. makanya kau dengan yang lain ku tetap setia kan. Oh gitu. Apa kata Ridwan Ghani ya? Coba kita lihat. Ridwan Ghani bilang apa pengakuan dia? Ridwan, jawab dengan jujur. Kalau kamu itu sempat susah move on dari Mita Lestari, pacar kamu yang dulu. Fitnah. Pernah, tapi pernah susah move on. Bukan susah move on sih, karena waktu itu masih pacaran gimana, terus ada sedikit perseteruan, jadinya bukan nggak move on, tapi melarikan diri. Kamu yang melarikan diri? Iya. Oh, jadi masih ada yang tersisa belum diselesaikan gitu ya? Itu fotonya. Oh, itu fotonya. Udah selesai belum sekarang? Udah temenan. Fitnah atau fakta, Mita, bahwa kamu masih Ini apinya nyala nggak sih? panas ya baru saya. Bahwa kamu itu benar temenan sekarang sama Ridwan Ghani atau ya udah pernah kenal aja? Temenan kok. Temenan apa cuma pernah kenal? Temenan. Kan kamu diselingkuhin, kok bisa kamu cuma temenan sama dia? Kalau aku sih kalau diselingkuhin ya, aku anggap pernah kenal cuma segitu aja. Gitu. Kalau aku tipikal orang yang selalu berpikir open minded ya. Maksudnya kayak ya udah kalau misalnya dia berselingkuh mungkin bukan dia jodohnya atau aku memang disiapkan yang lebih baik lagi. Oh, dan ternyata emang ya. Ternyata emang. Lanjut. Oke. Fitnah atau fakta, Mita Lestari? Kalau kamu itu trauma mempublikasikan pacar kamu yang sekarang gara-gara takut kejadian yang sama kayak pacar yang waktu dulu, yaitu sama Ridwan Ghani. Jadi fitnah atau fakta? Enggak. Jadi kenapa jangan diposting? Oh, aku tahu. Takut diambil cewek lain. Enggak, jadi waktu itu sempat aku belum publikasiin karena memang aku belum dapat izin dari papa mama. Izin apa nih? Izin pacaran. Sama Ridwan Ghani kemarin? Dapat. Oh, dapat. Iya, jadi waktu yang sama yang ini sempat belum ada izin karena waktu itu aku baru putus dari pacar aku yang terakhir. Kayak 6 bulan kemudian udah pacaran lagi. Jadi kayak jangan pacaran dulu dong gitu. Oh, jadi, orang tua kamu gitu ya? Orang tua aku memang berpikiran ini sih, maksudnya kalau misalnya nanti kamu terlalu banyak mempublikasikan pacar, nanti yang ada kamu dikirain playgirl atau apa gitu. Anak zaman sekarang kan selama pacaran nggak apa-apa ya kan? Iya. Kan cari yang terbaik. Trauma
trauma, Mita rahasiakan identitas kekasih. Jadi bukan ya, bukan karena trauma ya, karena memang belum dapat izin dari Iya, orang waktu tua. itu. Tapi sekarang udah dapat izin kok. Jadi kapan kejadiannya? Kapan kalian akan menikah? Insya Allah, doain aja semoga secepatnya. Oh, amin. Oh, udah serius ya sama yang ini ya? Harus dong, udah 25 tahun. Kapan, Mbak Ros? Aku masih lama waktu itu ya. 25 aku tuh belum apa-apa loh. Oh, dia berapa? Dia umurnya berapa? Dia 26 sekarang. Oh, 26. Oke, dalam waktu dekat. Apakah tahun ini apa tahun depan? Dia sih maunya tahun ini, tapi aku karena memang mau serius di karir dulu sama kuliah, yang harusnya 2 tahun kemarin udah lulus tapi belum lulus, jadi insya Allah di 2017. Oh, oke. Amin, amin. Mudah-mudahan lancar ya. Oke, lanjut. Fitnah atau fakta, Mita Lestari, bahwa kamu di dalam perjalanan karir kamu ini, kamu pernah menjadi cover model majalah pria dewasa. Kenapa enggak? Itu bukan majalah pria Majalah apa? Majalah dewasa? Enggak sih, maksudnya waktu itu aku sempat ditawarin, tapi aku belum mau. Tapi akhirnya aku bilang ya udah deh, aku mau. Cuman bajunya itu nggak mau seperti yang biasa gitu. Jadi bajunya tuh harus tertutup. Maksudnya boleh terbuka, tapi sebatas untuk yang kayak tank top. Oh gitu. Yang kayak apa namanya, baju yang you can see gitu. Oh iya. Terus gimana tanggapan dari khalayak? Kamu muncul di majalah? Iya, aku sempat dimarahin sih sama bude-bude aku, sama ibu bapak aku, kayak kamu kenapa ini kayak gini gitu. Ya apa namanya, aku selama melihat aku masih nggak terlalu nggak apa-apa, maksudnya bukan nggak terlalu nggak apa-apa ya, Maksudnya tidak terlalu gitu nggak ya? terlalu, iya nggak terlalu yang vulgar banget, ya udahlah masih nggak apa-apa. Oh iya. Kalau ada yang nawarin lagi mau nggak? Enggak lah, jangan sampai. Oh gitu. Ya terakhir udah. aja. Oke, kita akan kupas lagi mengenai kedekatannya dia sama Rangga. Oh enggak deh. Ya, jangan. Saya akan lihat kemana-mana, tetap di Rumpi. Terus oke ya. Oke. Coba ini ada mereka pakai nada dasar ya kan? Wah, gitu ya. Oke, sekarang saatnya kita minta kepada Mita untuk membacakan surat-surat yang bernada kebencian. Bukan kebencian ya. Surat-surat yang gak enak aja di hati bacanya. Oke. Haters gonna hate, ya kan? Lovers gonna love. Baca coba, Mita. Hahaha, rambut barunya si titik Mita Lestari kayak Dora, wakakakakak. Ada yang bilang rambut kamu kayak Dora. Apa tanggapan kamu? Jawab, silakan. Emang kayak Dora mau apa? Kalau kayak Dora gini dong. Berhasil. Aku punya boot. Iya. Oh my God. Baca lagi. Sok gaul, tukang pamer, belagu, sombong, tingkat dewa lo banget non. Oh my God. Oke. Buset, itu suratnya dari bulan Agustus tahun 2011. Masya Allah, lama banget ya. Masih ada nggak sekarang yang suka komen-komen? Oh enggak, karena hatersnya itu aku dengerin. Jadi kayak, oh kamu kayak Dora. Oh ya udah, aku langsung pantang rambut lagi supaya nggak dibilang kayak Dora. Oh, jadi mereka merasa mereka didengarkan. Jadi menurut aku haters itu adalah kritikus. Aku membutuhkan mereka gitu. oh, kalau dia bilang, cowoknya nggak cocok, ganti gitu gimana? Ya kan? Ganti boleh dong. Ganti boleh gitu sampai gitunya nurunin. Oke, lebay. Oke. Nah, sekarang kalau misalnya ini masih ada orang yang apapun kamu mau ini salah, mau itu salah, apa yang mau kamu sampaikan kepada haters yang modelnya begitu? Ya kalau misalnya apa namanya, kalian ngasih aku kritik dan aku dengerin tapi masih aja salah, maafin aku ya. Aku mungkin nggak bisa seperti apa yang kalian mau, tapi mungkin ya udah, kalian bisa cari orang yang kalian mau. Oh, oke. Oh gitu ya. Biasanya kan orang kayak haters nggak peduli, kalau kamu justru ternyata ya udahlah, kalau Peduli kalau misalnya. Iya, soalnya gini Mbak, aku berpikirnya kalau fans itu kan dia akan mencintai kita meskipun kita jelek, kita bagus, mereka akan mencintai kita. Tapi kalau misalnya haters itu, kenapa kita butuhin? Karena dia itu tempat kita buat belajar, tempat kita untuk tahu kekurangan kita di mana ya. Oh, jadi ada dua sisi yang bisa kamu pelajari, baik dari fans maupun dari haters. Oke, baiklah. Sekarang kita minta untuk mendeskripsikan perasaan kamu. Oke. Kalau kamu melihat sosok yang akan kita tampilkan fotonya berikut ini, curahkan perasaan kamu kalau lihat sosok ini tuh apa sih perasaannya? Oke, kita lihat. Hah? Foto yang berikut. Mama. Apa sih sosok mama buat seorang Mita? Mama itu setengah dari jiwa aku. Mama setengah dari jiwa.
Oke. Jadi itu beneran ya, bukan gombal. Kenapa bilang setengah dari jiwa kamu, Mita? Iya, karena kalau misalnya nggak ada mama di dunia ini tuh ya pincang akunya gitu. Apa sih hal yang paling sering mama nasihatin ke kamu yang menurut kamu tuh nempel banget di benak kamu? Banyak. Mama tuh nasihatin aku dari A sampai Z dan semuanya aku nempel di aku, insya Allah. Malah kadang-kadang kalau kata mama, kok kayaknya nasihat mama nggak ada yang nempel di kamu ya, padahal. Apa salah satu contohnya? Salah satu contohnya tuh kayak Mita, kamu nggak boleh sombong kalau sama fans kamu, karena dari situ karir kamu bisa menanjak. Kenapa dulu aku tuh karirnya sempat turun gitu ya, karena aku star syndrome dulu. Sempet banget gitu. Jadi mama tuh ngasih tahu aku untuk kamu nggak boleh sombong sama fans kamu, dari mereka itu kamu bisa terus bertahan gitu. Apa star syndrome tuh kayak apa sih yang kamu rasain? Star syndrome yang aku rasain ya gitu. Jadi kayak aku ngerasa artis gitu, jadi harus diperlakukan kayak princess. Oh. Ya gitu. Kalau pernah nggak berantem sama mama? Kita kalau berantem nggak pernah berarti ya, maksudnya kayak berantemnya tuh paling cuman ada apa ya, clash gitu. Mam, iya. Enggak, tapi nggak pernah berarti ya Bu ya kalau berantem ya. Halo mama, silakan duduk. Oke, terima kasih. Ini adalah mamanya Mita yang selalu mendukung karirnya Mita dari sejak kecil ya, Ma ya? Dari kecil banget. Dari kecil mendampingi ikut kompetisi sampai dengan segala bumbu-bumbu ceritanya di situ ya, Ma ya. Mama kalau lihat Mita sekarang, Ma, apa kesan Mama? Apa ya? Bangga banget. Karena perjuangannya Mita bukan instan. Kita memulai Mita itu punya suara yang bagus tuh dari kecil. Tapi Mita itu punya banyak cita-cita yang banyak kendalanya. Jadi kita berdua yang jalanin. Banyak cita-cita yang ada kendala. Iya, banyak kendalanya yang banyak kendalanya ya. Seperti dulu cita-cita Mita ingin punya album, tapi Mita belum bisa. Terus banyak ya Mita ya, yang kendalanya Mita banyak banget, tapi kita tidak pernah menyerah. Kita berdua selalu bilang bahwa pasti bisa, satu saat pasti bisa gitu. Begitu kita tanya berapa sih buat album itu untuk seorang Mita, begitu kita tahu angkanya, wah kayaknya nggak mungkin. Karena dulu kan nggak gampang Mbak. Kalau sekarang kan ada sosial media, ada SoundCloud, ada banyak ya sosial media gitu. Jadi kita bisa secara instan untuk jadi artis, promosi dan lain-lain. Tapi kalau misalnya dulu waktu aku umur 16 tahun kan emang harus bikin album, dan bikin album tuh nggak murah gitu. Bisa 1 M sendiri kan gitu. Apalagi kita maunya kerjanya sama orang yang emang udah kaliber, yang udah punya capability. Kita tuh mau kerja sama Bang Elva waktu almarhum Bang Elva waktu masih hidup, dan Bang Elva bilang kalau mau emang harus punya sekitar 1-2 M untuk bikin album. Tapi nggak pernah putus asa ya, Nggak pernah putus asa. Kita berdua pasti bisa komit. Pasti ada cara jalan keluarnya untuk kamu, pasti ada. Mama, ini luar biasa loh. Seorang ibu yang percaya dengan mimpi anaknya. Kapan Mama tahu bahwa mimpi Mita ini adalah sesuatu yang pasti berhasil? Saya selalu bilang sama Mita bahwa Allah itu tidak tidur, selalu membantu orang yang mau berusaha. Kalau kita hanya diam, kita tidak melakukan apa-apa, Allah tidak suka. Makanya kamu harus berusaha, sampai di mana pasti Allah akan bantu. Pernahkah dia males-malesan nyerah padahal Mama tahu ini? Sering. Mama aku ini orang yang paling berusaha. Ya nggak boleh, aku udah nggak usah, udah deh aku jadi ini aja deh, jadi jadi orang marketing aja. Aku memang gitu. Aku kan memang suka marketing kan. Ya udah deh aku jadi orang marketing aja lah, jadi orang marketing. Jangan, Mita, kamu kan udah pengen jadi penyanyi, ayo berusaha gitu. Tapi Mita bukan hanya mempunyai seorang ibu yang mendorong Mita, tapi seorang ayah yang sangat mendorong Mita. Dan ayahnya Mita itu sedikit banyak punya jiwa musik dan sangat mendorong Mita untuk dalam hal musik. Jadi kenapa Mama kalau ketika Mita nyerah Mama bilang enggak? Apa yang membuat Mama yakin? Karena Mita punya sesuatu yang tidak dimiliki orang lain. Apa itu? Suaranya. Ya, khas banget. Dan Mita Jessie banget. Salah satu murid Abang Elvas yang paling dibanggakan Abang adalah Mita. Oke. Nah, Mama dan juga Mita. Sekarang Mama berdua bersama Mita. Saya ingin kalian juga mengungkapkan perasaan kalau melihat foto yang akan kita tampilkan berikut ini. Kita lihat sama-sama. Bari. Ada. Perlu
ceritanya sama Mama ya. Jangan sedih. Mau tahu kenapa aku bisa putus dari Ridwan Ghani? Kenapa? Karena mamaku bilang, Mita putus sama Ridwan. Oh, gitu Ma. Jadi gimana? Dan aku nggak pikir panjang lagi, Mbak Ros, meskipun cinta banget waktu itu ya. Nangisnya belakangan deh, tapi ya menurut aku ridhonya orang tua ya, buat kalian semua yang lagi nonton maupun yang ada di sini, percayalah ridhonya ibu itu ridhonya Allah gitu, ridhonya Tuhan. Jadi mau seorang ibu mungkin punya alasan yang apa ya, nggak logis gitu ya, punya apa ya, instingly gitu ya, kayak ya kayaknya menurut ibu dia nggak baik buat kamu deh. Jadi waktu kamu diselingkuh itu belum kamu putusin juga? Enggak, jadi waktu itu aku putus sama dia itu belum putus. Masih suka ketemu, masih gitu Iya, ya? ayo minta putus sama dia. Ya udah sampai akhirnya, yaudah kita putus aja. Oke, aku mau bilang sama anakku juga, putus. Jangan. Oke, Ma, kalau Bari ini, kalau menurut Mama gimana, Ma? Orangnya baik. Pertemuan pertama agak sedikit kaget. Kenapa kaget? Kagetnya karena mungkin pergaulan Bari dengan pergaulan Mita berbeda. Bari ini kan lama di luar negeri, jadi pergaulannya beda sama Mita. Jadi apa yang dilakukan Bari itu, Bari menganggap bahwa itu wajar saja, tapi tidak wajar buat kita, gitu ya. Jadi misalnya gimana? Jadi kaget bercandanya Bari. Cerget gitu. Iya. Kalau nelpon suka malam-malam gitu, Ma ya? Di Enggak. atas jam 12. Jadi malam itu pulsa murah kalau aja jam segitu soalnya. pertama kali lihat Bari dengan gaya bahasanya, dengan santai. bercandanya, kok orang ini sombong banget ya. Mit, kamu bener memutuskan sama dia, sombong banget loh orangnya, gitu. Ternyata Mita bilang, ibu saya nggak suka sama kamu. Terus karena kamu dibilang sombong sama orang tua saya. Terus Bari itu jadi PR buat Bari. Udah jadi diperbaiki. Oh, jadi aku nggak suka. Jadi orang tuamu nggak suka karena aku sombong. Iya. Terus akhirnya dia berusaha dia ketemu dengan saya. Dan ternyata dia tidak seperti itu. Gue tepuk tangan dulu dong buat Bari. Tuh, kalau terima tantangan dari orang tuanya dengerin juga ya Maya ya. Ini kayaknya kuncinya adalah karena Bari ternyata juga sama menghargai orang tua Mita seperti Mita menghargai orang tua. Karena aku kenceng sama dia, Mbak Ros. Oh, kenceng ya? Ros. Oke, kencengnya sama dia tuh kayak, ya udah terakhir kali aku putus sama pacar aku karena ibuku nggak suka setuju. loh. Jadi kalau misalnya ibuku nggak suka lagi, udah kita mau. Oke. Mita nanti akan menyanyi di segmen akhir ya. Kamu ikut nyanyi semuanya di sini kan apa? Mama terima kasih sudah hadir ya. Kita akan kembali lagi, masih ada satu yang akan kita wawancara ini berkaitan dengan kasus yang ramai diperbincangkan. Jangan kemana-mana, tetap di Ruby. Sudah bersama kita Bang Ferry Erikson, ini adalah kuasa hukum dari Stuart Collins. Terima kasih Bang Ferry atas waktunya. Bang Ferry, kita lihat kemarin di Instagram Stuart itu menjual mobil dan rumahnya. Itu nggak tahu ya? Bang Ferry nggak tahu ya? Nggak tahu saya. Wah, bisa tolong dipromosikan tuh Bang, kayaknya belum laku-laku soal mobil. Oke, Bang Ferry, ini kita mau klarifikasi beberapa hal ke Bang Ferry, karena kemarin kita juga mewawancarai pihak kuasa hukum dari Rizky Tagor, biar berimbang begitu beritanya ya Bang Ferry ya. Dan kita akan tanya langsung, ini hasil wawancara kita kemarin seperti apa, kita lihat berikut ini. Yang paling melukai hati Rizky di tengah proses itu, yang membuat dia banyak sekali kepikiran. Yang pertama adalah dia dituduh matre. Matre itu menyakitkan sekali. Itu menyakitkan sekali ya. Terus yang kedua, ibunya itu dituduh provokator, penyebab perceraian ya. Oke, kenapa dia sakit hati sekali disebut sebagai matre itu, kenapa? Karena Rizky selama ini nggak pernah minta apa-apa sama Stuart, tapi dituduh minta alpa, dituduh minta berlian, minta ini. Padahal tuh saya juga bingung ya, fakta semuanya diputar balikan. Yang ngomong pengacaranya Stuart. Jadi di persidangan perceraian? Enggak, di media dia bicara. Waktu itu juga saya dengar sendiri, kalau kita buka YouTube tuh ada Rizky minta alpat, minta ini, minta itu gitu kan. Dan anehnya ketika Rizky konfirmasi kemarin ke Stuart, itu Stuart membantah. Aku nggak pernah ngomong gitu ke pengacara. Oke. Bang Ferry, kita mau tanya, Bang Ferry pernah memberikan pernyataan bahwa Rizky itu pernah minta mobil mewah gitu ke Stuart dan juga minta berlian. Saya katakan pernah. Pernah? Ya, kenapa? Karena memang apa yang diutarakan oleh Stuart itu begitu adanya. Jadi Stuart yang menyampaikan itu ke Bang Ferry. Tentunya saya berdasarkan fakta ya. Jadi memang Stuart yang cerita ya, bukan mintanya itu dalam apa? Minta untuk mahar atau dalam pernikahan?
setelah pernikahan. Oh, dalam pernikahan. Oke. Nah, ini kan dari pihak Risti merasa keberatan dituding materialistis dan juga provokator gitu. Mungkin Bang Ferry ada apa istilahnya dasarnya mengutarakan hal itu? Begini, jadi waktu mereka mengajukan gugatan pertama kali di persidangan Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Iya. orang tua Risti datang, Risti Tagor dan kuasa hukumnya, kami berkumpul di ruangan sebelum sidang. Oke. Lalu saya panggil si Risti Tagor. Risti, coba kemari kamu, saya bilang. Iya. Kamu nikah baru 3 bulan. Iya. Ya. Coba kasih kesempatan dulu. Kalian kan harus tahap penyesuaian dulu kan, Iya. begitu. Jadi kasih kesempatan 1 atau 2, 3 tahun lah, saya bilang Iya. seperti itu. Dalam saat percakapan seperti itu, tiba-tiba ibunya Risti datang. Ibunya Risti datang, lalu bilang begini, Risti, ingat ya, apa yang kamu sudah katakan di rumah tadi, kalau bilang A, begitu. Oke. Jadi saya berkesimpulan, loh, apa yang diceritakan oleh Stuart selama ini, bahwa katanya kepada kami kuasa hukum, orang tuanya terlalu banyak ikut campur. Jadi fakta itu, jadi saya melihat seperti itu, oh ternyata benar ya. Oke. Seperti itu, Mbak. Iya, jadi terlalu banyak ikut campur sebetulnya. Iya. Kalau masalah materialistis, Begini, pada waktu Stuart sebelum akad nikah, Iya. jadi Stuart bersama kakaknya itu beli cincin, Mbak ya. Lalu Stuart bilang ke saya, ibunya masa menanyakan itu cincinnya berlian atau tidak? oke. Ya, berarti di situ ini sudah mulai bicara harta, Pak ya. Oke. Lalu masalah mahar itu juga kan dikatakan seperti itu. Oke. Waktu diungkapkan di TV itu ibunya bicara tentang mahar dan sebagainya, Pak. Oke, jadi apa yang diutarakan oleh Bang Ferry itu sebetulnya adalah dari Stuart. Stuart tahu. Jadi Stuart betul pernah mengatakan bahwa Risti minta mobil mahal. Ya, disebutkan malah Mereknya? minta Alphard. Oh, minta Alphard begitu ya? Iya, lalu Stuart bilang apa? Aduh, Bang, kalau begini saya mati saya, Bang. Saya ini kan pendatang baru. Oke. Artinya di dunia sinetron kan baru gitu. Jadi Oke. dia juga mengerti. Saya mau klarifikasi, Mbak. Saya Apalagi? pernah nonton di Rumpi beberapa hari lalu. Kalau nggak salah, kuasa hukumnya bilang begini. Apa tuh? Mereka awalnya kan jatuh cinta, Mbak. Iya, iya. Saling jatuh cinta, kan Iya. begitu. Nah, kalau saling jatuh cinta, ini kan perkawinan baru 3 bulan, Mbak. Iya. Yang namanya cinta ya harus dipertahankan dong. Masa tiba-tiba minta cerai? Oke, jadi ini dari sisi kuasa hukumnya Stuart. Iya. Oke. Kita mau tanya lagi Bang Ferry mengenai pernyataan dari kuasa hukum Risti Tagor yang berikut ini. Silakan. Nah, karena waktu janjiannya dia udah WhatsAppin kakakku bilang mau datang tuh yang tanggal 1 Kak Ros, aku tunggu, anaknya udah mandi, udah cakep, udah ganteng deh gitu, udah pakai baju mau ketemu dedinya, dedinya tiba-tiba nggak datang gitu kan. Terus Sedih juga, banget pasti ya. ibaratnya aku pun kan bertemu dia butuh siapin mental gitu kan. Iya, iya. Sudah disiapkan, ternyata kecewanya lagi sama aku adalah kok bukan dia as a gentleman menghubungi kakakku lagi bahwa Kak sorry gue nggak bisa datang, enggak, atau ke aku atau ke pengacaraku, tapi ternyata pengacaranya dialah yang menghubungi ke wartawan. Ya, oke. Aku sampai kaget, kok ke wartawan, Iya. kenapa bukan ke kami, kenapa kok pengacaranya itikat baiknya malah ke wartawan gitu. Jadi aku cuman bisa bilang cukup tahu aja. Mungkin Bang Ferry bisa menjelaskan pada saat itu kan sudah diberi waktu gitu, tapi Stuartnya tidak datang, tidak ada pemberitahuan, tapi Bang Ferry justru memberitahu media bahwa Stuart nggak datang gitu. Itu gimana sih Jadi kronologinya gini, Mbak Ferry. sebetulnya? Saya tiba-tiba dihubungi oleh seorang wartawan, Iya. ya, by SMS. Dia bilang begini, Bang Erikson, Abang datang nggak? Ada acara ditunggu jam 1 nih. Iya. Terus saya bilang, acara apa? Oke. Ini katanya mau datang ke sini, katanya mau lihat anaknya. Iya. Oh begitu, saya bilang, oke, saya klarifikasi dulu ke klien saya. Oke. Saya tanyakan, Stuart benar kamu ada mau datang ke rumahnya Risti Mauli? Iya Bang, tapi pakai syarat-syarat. Oh ya, syarat-syarat apa? Harus minta maaf. Harus minta maaf katanya karena sudah memfitnah dan segala macam, pakai Al-Quran segala katanya. Oh, terus menurut pendapat kamu gimana, Stuart? Iya. Ya saya nggak mau, Bang. Oh ya sudah, itu kan harga diri kamu. Oke. Silakan. Saya Oke. bilang seperti itu, Mbak. Iya. Jadi posisinya adalah Bang Ferry ditanya, Bang Ferry menjawab begitu ya? Iya, Jadi bukan saya menghubungi wartawan, saya nggak kenal nomor handphone wartawan. Tapi nggak tanya ke Stu ngomong nggak bahwa dia sudah menolak syarat itu ke pihak Risti Tagor nggak? Gimana, Mbak? Maksudnya tanya ke Stu udah bilang nggak jadi datang atau nggak mau gitu atau nggak Ya, nanya?
Enggak nanya. Stewardnya malah nanya dulu ke saya. Nanya apa? Iya nanya, Bang, ini loh, saya disuruh datang untuk begini-begini untuk ketemu, kata, tapi pakai syarat-syarat. Ya udah tadi saya Tapi bilang, steward itu sebetulnya bisa nggak sih berhubungan sama keluarga Risty Tagor? wah sangat sulit Mbak, ditutup komunikasinya gitu. Oke. Makanya waktu di persidangan itu dikatakan bahwa Risty Tagor sudah melahirkan, kami sebagai kuasa hukum bahkan hakim pun terkejut Mbak. Oke. Ya termasuk pers juga kan nggak tahu. Iya betul. Tiba-tiba saya hubungi ke steward bahwa anak kamu sudah lahir. Wah, dia kaget luar biasa. Oke. Makanya sore itu dia langsung datang ke rumah. Karena itu juga menjadi pertanyaan. Kenapa baru datangnya sore sih Bang? Ya karena kan pertama udah saya mau kayak beritahu ke steward itu kan udah jam berapa? Jam 12 ke atas. Oh gitu. Ya, Ya. kemudian rumah steward kan jauh Mbak. Di mana sih rumahnya? Di Bogor. Oh, daerah Bogor. Iya, Oke. jadi datangnya sore gitu. Oh gitu. Iya. Jadi bukan jam 10 sidang itu langsung dikasih tahu nggak ya? Oh enggak, karena kita juga baru tahu fakta persidangan itu pas Oke. akhir-akhir. Sama satu lagi Bang, Bang Ferry waktu di persidangan itu kan, waktu diwawancara wartawan kan tiba-tiba ibunya Risty Tagor kan juga ingin berada di sebelahnya untuk langsung menjawab semua yang supaya tidak simpang siur. Iya. Itu Bang Ferry kenapa kemudian pergi meninggalkan kerumunan wartawan sebelum selesai wawancara? Iya sebenarnya saya pikir ngapain kok dikumpul sama-sama, nggak perlu. Oh gitu. Iya. Kan biar lurus Bang, biar nggak saling miskomunikasi gitu. Enggak, saya tetap mempertahankan apa yang fakta ya. Saya bicara fakta, nggak ada yang lain, Mbak. Jadi nggak usah khawatir atau gimana kan. Silakan bicara sendiri-sendiri, bisa dipertanggungjawabkan. Oh begitu, jadi berdasarkan fakta ya. Iya. Oke, baiklah. Ada Viti lagi nih Bang, kita mau tanya pendapatnya Bang Ferry Iya. ya. Kita lihat yang berikut. Aku cuma sudah terlalu capek sama fitnahannya dia dan pengacaranya sih sebenarnya gitu, karena itu benar-benar semuanya fitnah yang sakit banget gitu, karena kalau dia mau fitnah aku atau mau jahatin aku nggak apa-apa, tapi karena udah bawa orang tua kayaknya sedih ya Kak kalau orang tua udah jadi ikut dibawa-bawa gini, karena memang dari saat awal pernikahan itu memang dulu tuh deket banget sama mama, tapi ternyata begitu nikah dia benci banget sama mamaku sampai nggak minta buat mama supaya jangan jadi manajer lagi. Pokoknya semua orang yang dia nggak suka tuh dia benci, ya kayak gini hasilnya. Aku cuma dia minta maaf sama ibuku, udah itu doang. Jadi itu yang paling penting buat kamu ya. Oh iya. Itu mengklarifikasi semua, dan kalian apakah saling minta maaf gitu seperti Mbak Ina sebutkan tadi, saling minta maaf Loh, satu sama lain? pasti. Aku nggak pernah berhenti kok bilang saya minta maaf kalau saya ada salah, saya masih jauh dari istri yang baik yang seperti dia mau. Tapi aku juga selalu bilang bahwa memaafkan bukan berarti harus kembali gitu kan. Silakan Bang. Gimana? Benar nggak sih Stu itu benci sama mamanya Risty sampai pernah meminta mamanya Risty untuk tidak jadi manajernya Risty Tagor? Saya kira bukan benci ya. Ini karena memang akumulasi persoalan yang terlalu Banyak menumpuk Oke. ya. Salah satu contoh Mbak ya. Iya. Stuart bercerita bahwa Stuart pernah datang waktu ini mereka ribut-ribut. Iya. Stuart membawa seorang ustadz Oke. dari Bogor Iya, ya, dan iya. bertemu dengan Keluarga. bapaknya ya terutama. Lalu dalam pembicaraan itu orang tua bapaknya ini bicara kepada Pak Ustadz, suruh dia talak saja di anak saya Oke. karena sudah nggak ada benefit. Benefit Mbak. Ini kan sangat kecewanya si Stuart ini. Padahal maksudnya Stuart membawa Ustadz itu adalah untuk Ya artinya cobalah komunikasi ya, mencoba untuk menyelesaikan permasalahan yang ada. Oke. Jadi kalau menurut Bang Ferry sebetulnya apakah masalahnya sebetulnya juga ada masalah komunikasi yang tidak lancar begitu di sini? Ya pernikahan Mbak biasa ya. Iya. Ini apalagi 3 bulan sedang mengandung ya waktu saat itu ya. Iya. Hal-hal yang gugatan di pengadilan juga sangat datar Mbak. Persoalannya cuma masalah apa namanya ribut terus menerus katanya. Iya. Yang lalu ada kata-kata kasar seperti itu. Kami dihebohkan, kami pikir, wah ini ada apa nih? 3 bulan digugat, lalu dalam keadaan seperti ini, berarti kami berpikir, wah jangan-jangan klien kami ini membuat sesuatu yang luar biasa, kan seperti itu. Ternyata faktanya, waktu saksi-saksi di persidangan, loh masalahnya apa sih? Iya, Masalahnya cuma Cabai itu ada nggak sebetulnya? nggak ada juga tuh Mbak. Di fakta di persidangan nggak terkuak itu? Nggak terlalu ditanya oleh hakim juga Mbak. Oh gitu? Iya, jadi cuma masalah makanan. Waktu itu saat Risty sakit di rumah sakit, lalu Stuart bilang kok nggak makan buburnya itu. Lalu Risty bilang saya sudah kenyang katanya atau apa segala macam. baik. Itu aja diribut-ributkan. Ya seperti itu biasa Mbak. Tapi Stuart kan ada diajukan lagi syarat saling memaafkan dan meminta maaf kepada ibunya. Stuart, bagaimana tanggapannya?
Kalau mau ketemu anaknya sendiri nggak perlu lah Mbak minta maaf. Iya kan? Nggak usah Walaupun dihalang-halangi. demi anak dia tidak mau meminta maaf kepada. Iya, karena memang apa yang dikatakan fitnah apa segala macam enggak, Pak. Enggak. Poin kami merasa tidak ada yang fitnah. Itu semua benar. Jadi memang Stuart yang mengatakan kepada Bang Ferry bahwa Risti pernah minta mobil, minta dibelikan Iya, mobil Mbak. mahal. Oke, baik, kita akan kembali lagi, jangan kemana-mana. Tetap di Rumpi. Kalian tahu kan lagunya? Bisa nggak? Coba gimana nyanyinya? Hai Mita Lestari, apa kabar? Terima kasih sudah hari lo Mita. Kamu kalau kita lihat dari tayangan itu ya, sudah ada perkembangan dari tahun 2007 gitu, lebih cabi. Sekarang udah semakin dewasa. Kita lihat coba fotonya Mita waktu dulu dan sekarang. ICL yang sekarang ya. Ini foto kapan ya? Yang sekarang itu kapan? Itu dulu tahun 2008 atau 2009 gitu aku lupa. Ini ya yang panjang. Yang sebelah sananya? Itu baru kemarin 2 hari yang lalu. Oh, 2 hari yang lalu. Iya beda ya. Hah? Kayak disulam alis ya, alisnya tebal ya? Enggak pernah. Enggak pernah. Aku juga nggak pernah kok, cuman beda-beda aja kadang-kadang kirim makanan ya. Oke, langsung aja ya, kan namanya dia ini adalah jebolan sebuah ajang yang kompetitif gitu ya. Jadi kan udah biasa deg-degan. Gimana kalau langsung kita dudukan ke kursi kita, kan udah lama ya kamu nggak merasa deg-degan ya? Iya, jarang sih, udah lama. Oke, langsung kita dudukan di kursi fitnah atau fakta. Silakan, Mita. Nah. Lucu ya, tapi suaranya bagus ya, kayak suaranya tuh kayak model-modelnya kayak rambut pendek antara BCL sama Yuni Tara gitu ya. Oh my god. Oh my god. Oh, kembali. Baik. Oh, ada banyak sekali pertanyaan di sini, ada 18 pertanyaan untuk Mita Lestari. Saya akan nanya, ini adalah hasil investigasi ya. Kadang-kadang pertanyaannya benar, kadang-kadang pertanyaannya suka-suka begitu ya. Tolong jawab dengan jujur, apa adanya, nggak perlu ada yang ditutup-tutup. Itu kamu juga kan orangnya terbuka ya. Oh, iya. Apakah jawabannya fitnah atau fakta? Fitnah atau fakta, Mita Lestari, bahwa karir kamu itu sedikit terhambat karena terbayang-bayang oleh embel-embel sebuah nama ajang pencarian bakat. Oh my god. Fitnah atau fakta? Fakta. Kok bisa susah, kenapa? Karena terikat kontrak? Bukan, karena kan si ajang pencarian bakat itu kan memang acara khusus dari satu TV swasta itu kan. Jadi kalau misalnya ke TV yang lain kan Nggak boleh. kompetitif kan. Berapa tahun kamu? Aku sih setelah lulus dari kemarin itu langsung undergone sama Sony Music. Jadi langsung Kontraknya sama ajang itu berapa tahun? nggak ada kontrak. Oh, nggak ada kontrak. Iya, cuman kan karena itu dia pertama kali, aku pertama kali kan, dan alhamdulillah jadi juara 1 juga. Jadi nempel terus namanya. Oh gitu. Baiklah, lanjut fitnah atau fakta, Mita Lestari, bahwa saat mengikuti ajang pencarian bakat yang waktu tahun 2007 itu, kamu sering berseteru dengan kontestan yang namanya Ajang. Bahkan mama kamu gak suka sama mama Ajang yang beberapa kali suka menjelek-jelekan kamu. Fitnah atau fakta? Nah, ya. Fitnah. Yang mana yang fitnah? Fitnah, karena gini Mbak, aku sama Mama tipikal orang yang nggak suka berseteru. Tapi kalau misalnya orang yang berseteru sama kita beda cerita. Oh, jadi bukan kalian berseteru ya, kamu diseteruin. Betul. Kalian diseteruin. Iya. Oh, oke. Ya. Jadi itu hanya sebuah reaksi dari sebuah aksi gitu ya. Betul. Oke, lanjut. Fitnah atau fakta, Mita? Bahwa setelah kamu mengubah image kamu menjadi perempuan berambut pendek, kamu mulai dikenal oleh masyarakat lagi. Setelah rambutnya panjang. Kalau rambutnya panjang beda lagi mukanya ya. Panjang. Oh itu yang namanya Ajeng. Nih, mirip loh, enggak ya? Langsung dimarahin lagi aku. Gimana? Iya, kinda true. Saya true. Orang baru ngeh lagi, oh yang ini gitu. Karena memang waktu itu kan aku kan namanya benar-benar nempel banget sama aja pencarian bakat itu. Sampai akhirnya dipotong rambutnya, akhirnya jadi Mita Lestari dan mulai dikenal sebagai Mita Lestari. Oh, dan mengeluarkan sebuah lagu yang kemarin itu, dan itu lagunya hits gitu ya. Alhamdulillah. Oh, denger aja, aku cuma denger suaranya, aku nggak tahu yang dia nyanyi. Banyak yang kayak gitu sih. Banyak yang kayak gitu ya. Agak rasa sakit nggak sih kamu? Enggak sih. Enggak ya? Iya, karena kalau misalnya karyanya dikenal kan otomatis tokonya juga mengikuti. Belum tentu loh. Oh iya. Kemarin kita kenal lagu nggak tahu penyanyinya siapa ya. Sampai udah diwawancara, oh dia yang nyanyi lagu itu ya. Kayak butiran debu ya, kayak nggak pernah tahu penyanyi. Iya. Nggak apa-apa tapi. Aku nyebut. Oke, lanjut. Fitnah atau fakta? Kalau kamu pernah menjalin hubungan spesial dengan Rangga Smash, sampai-sampai kamu pernah dibully sama Smash Blood. Fitnah atau fakta?
Fakta. Umur berapa itu waktu itu sama Rangga? Fakta. Jadi umur berapa ya? Masih kecil, aku masih 16 tahun. Oh, 16 tahun. Jadi dia belum bergabung di Smash. Belum, Kamu belum ikut kompetisi juga? belum. Oh, belum. Jadi dua-duanya masih belum siapa-siapa gitu Iya, ya? benar. Terus kenapa kamu dibully sama Smash Blast? Ya karena kita deket aja. Oh, masih deket. Iya, jadi aku sama mama papanya Rangga itu memang masih dekat sampai sekarang, Ini ada nih Mita Lestari. Haha, aku nggak nakal lagi. Makasih dinyanyiin tadi Rangga Mula. Ayo Mita Lestari. Jangan dipanjangin. Thanks for the beautiful song you gave to me. Oh, dikasih lagu emang sama Rangga. Dinyanyiin waktu itu. Kapan? Dinyanyiin lagu I Heart You kalau nggak salah. Aku masih inget hitsnya. Oh, waktu dia lagi hits-hitsnya dia nyanyiin itu buat kamu. Waktu masih hits itu sekarang udah nggak hits ya. Kamu ngomong gitu, kamu siap-siap, kamu nanti menerima. Aku nanya. Kamu pernah dikadoin boneka apa sih sama Rangga? Ada namanya boneka Gami, itu boneka babi tidur gitu. Oh, masih ada sekarang? Masih aku simpan sampai Iya, sekarang. kalau ketemu Rangga tuh kayak gimana sekarang bentuknya? Kita tuh udah jadi teman baik banget sekarang. Ya dari Dia dulu pacaran emang siapa teman baik. sekarang dia? Ya ini hebat ya. Ini MC hebat Indonesia loh Penny Rose. Selalu menggali sesuatu ya. Dia deket sama siapa sekarang si Rangga itu? Tahu. Nggak tahu kenapa Nggak tahu. dia belum punya pacar ya mas? Sekarang kan aku sih belum punya pacar. Ketawanya kencang loh. Next question. Oke lanjut, bener ya next question ya. Kamu mau pertanyaan berikut ini baiklah. Fitnah atau fakta bahwa kandasnya hubungan kamu dengan Ridwan Ghani itu karena kalian sempat berseteru dan akhirnya Ridwan menghilang. Padahal kamu masih sayang sama dia. Fitnah atau fakta Mita Lestari? Fakta. Fakta. Nah, ya kan? Jawaban yang pertama itu nggak bohong, ya kan? Yang pertama itu nggak pernah bohong. Kalau jawaban kedua, nah itu. Fitnah. Jadi gimana? Kamu yang pergi, dia yang nyesel? Enggak. Terus? Maunya harus ngomong jujur ya. Iya dong, ya jujur di sini no secret, Oh ya iya kan? Si Ridwannya waktu itu selingkuh sama orang lain. makanya kau dengan yang lain ku tetap setia kan. Oh gitu. Apa kata Ridwan Ghani ya? Coba kita lihat. Ridwan Ghani bilang apa pengakuan dia? Ridwan, jawab dengan jujur. Kalau kamu itu sempat susah move on dari Mita Lestari, pacar kamu yang dulu. Fitnah. Oh, fitnah. Pernah susah move on. Bukan susah move on sih, karena waktu itu masih pacar-pacaran gimana, terus ada sedikit perseteruan, jadinya bukan nggak move on, tapi melarikan diri. Kamu yang melarikan diri? Iya. Oh, jadi masih ada yang tersisa belum diselesaikan gitu ya? Itu fotonya. Oh, itu fotonya. Udah selesai belum sekarang? Udah temenan. Fitnah atau fakta Mita bahwa kamu masih Ini temenan? apinya nyala nggak sih di dalam studio ini? Panas ya baru bilang saya. Bahwa kamu itu benar temenan sekarang sama Ridwan Ghani atau ya udah pernah kenal aja? Temenan kok. Temenan apa cuma pernah kenal? Temenan. Kan kamu diselingkuhin, kok bisa kamu cuma temenan sama dia? Kalau aku tuh kalau diselingkuhin ya, aku anggap pernah kenal cuma segitu aja. Gitu. Kalau aku tipikal orang yang selalu berpikir open minded ya. Maksudnya kayak ya udah kalau misalnya dia berselingkuh mungkin bukan dia jodohnya atau aku memang disiapkan yang lebih baik lagi. Oh, dan ternyata emang ya. Ternyata emang. Lanjut. Oke. Fitnah atau fakta Mita Lestari? Kalau kamu itu trauma mempublikasikan pacar kamu yang sekarang gara-gara takut kejadian yang sama kayak pacar yang waktu dulu, yaitu sama Ridwan Ghani. Jadi fitnah atau fakta? Enggak. Jadi kenapa jarang diposting? Oh, aku tahu. Takut diambil cewek lain. Enggak, jadi waktu itu sempat aku belum publikasiin karena memang aku belum dapat izin dari papa mama. Izin apa nih? Izin pacaran. Sama Ridwan Ghani kemarin? Dapat. Oh, dapat. Iya, jadi waktu yang sama yang ini sempat belum ada izin karena waktu itu aku baru putus dari pacar aku yang terakhir. Kayak 6 bulan kemudian udah pacaran lagi. Jadi kayak jangan pacaran dulu dong gitu. Oh, Jadi, orang tua kamu gitu ya? Orang tua aku memang berpikiran ini sih, maksudnya kalau misalnya nanti kamu terlalu banyak mempublikasikan pacar,
nanti yang ada kamu dikirain playgirl atau apa gitu. Anak zaman sekarang kan selama pacaran mah nggak apa-apa ya kan. Kan cari yang terbaik. Trauma, Mita rahasiakan identitas kekasih. Jadi bukan karena trauma ya, karena memang belum dapat izin dari Iya, orang waktu tua. itu, tapi sekarang udah dapat izin kok. Jadi kapan kejadiannya? Kapan kalian akan menikah? Insya Allah, doain aja semoga secepatnya. Oh amin. Oh udah serius ya sama yang ini ya? Harus dong, udah 25 tahun, mau kapan Baros? Aku masih lama waktu itu ya. 25 aku tuh belum apa-apa loh. Oh, dia berapa? Dia umurnya berapa? Dia 26 sekarang. Oh 26, oke. Dalam waktu dekat. Apakah tahun ini apa tahun depan? Dia sih maunya tahun ini, tapi aku karena memang mau serius di karir dulu sama kuliah, yang harusnya 2 tahun kemarin udah lulus tapi belum lulus, jadi insya Allah di 2017. Oh oke, amin, mudah-mudahan lancar ya. Oke lanjut. Fitnah atau fakta Mita Lestari bahwa kamu di dalam perjalanan karir kamu ini, kamu pernah menjadi cover model majalah pria dewasa. Kenapa enggak? Itu bukan majalah pria Majalah apa? Majalah dewasa? Enggak sih, maksudnya waktu itu aku sempat ditawarin, tapi aku belum mau. Tapi akhirnya aku bilang ya udah deh, aku mau. Cuman bajunya itu nggak mau seperti yang biasa gitu. Jadi bajunya tuh harus tertutup. Maksudnya boleh terbuka, tapi sebatas untuk yang kayak tank top. Oh gitu. Yang kayak apa namanya, baju yang you can see gitu. Oh iya. Terus gimana tanggapan dari khalayak? Kamu muncul di majalah? Iya, aku sempat dimarahin sih sama bude-bude aku, sama ibu bapak aku, kayak kamu kenapa gini gitu. Ya apa namanya, aku selama melihat aku masih nggak terlalu nggak apa-apa, maksudnya bukan nggak terlalu nggak apa-apa ya, Tidak terlalu gitu nggak ya? terlalu, iya nggak terlalu yang vulgar banget, ya udahlah masih nggak apa-apa. Oh, iya. Kalau ada yang nawarin lagi mau nggak? Enggak lah, jangan sampai. Oh gitu ya. terakhir udah. aja. Oke, kita akan kupas lagi mengenai kedekatannya dia sama Rangga. Oh enggak deh. Ya, jangan dong. Saya akan lihat kemana-mana, tetap di Rumpi. Terus oke ya. Oke. Coba ini mereka pakai nada dasar ya kan? Wah, gitu. Oke, sekarang saatnya kita minta kepada Mita untuk membacakan surat-surat yang bernada kebencian. Bukan kebencian ya. Surat-surat yang gak enak aja di hati bacanya. Oke. Haters gonna hate, ya kan? Lovers gonna love. Baca coba, Mita. Hahaha, rambut barunya si titik Mita Lestari kayak Dora, wakakakakak. Ada yang bilang rambut kamu kayak Dora. Apa tanggapan kamu? Jawab, silakan. Emang kayak Dora mau apa? Kalau kayak Dora gini dong. Berhasil. Aku punya